Pagi Bapak. Pagi. Bapak namanya siapa Pak? Bimbing Ade Karsa. Bimbing Ade Karsa ya Pak. Umurnya berapa? 40. 40 tahun. Jadi Pak izin dulu ya, perkenalkan nama saya Dewi Sartika. Jadi kita pagi ini mau kasih edukasi mengenai obat herbal sama Bapak ya. Jadi Pak sebelumnya sudah pernah minum obat herbal Pak? Pernah. Pernah ya? Beli di mana Bapak? Beli online. Beli online ya. Jadi Pak kan obat herbal itu sebenarnya Pak ya obat yang alami kayak dari kunyit, jahe, dari temulawak. Nah jadi kan sebenarnya itu fungsinya untuk mencegah penyakit juga bisa, untuk pengobatan juga bisa. Nah tapi kan sekarang sudah modern ya Pak, obat herbal yang biasa kita konsumsi kayak untuk direbusan, untuk dijamu itu sekarang sudah diproduksi sama pabrik, sama PT ya. Nah jadi yang seperti itu kadang kita temukan kayak bentuk jamu, bentuk kapsul, atau bentuk teh. Sama fungsinya Pak, kayak kurang lebih ya kayak kita minum hari-hari. Nah tapi kita kasih edukasi ini sebenarnya tujuannya biar masyarakat bisa membedakan obat herbal mana sih yang bisa dikonsumsi sama mana yang enggak ya. Nah, jadi obat herbal itu Pak ada yang legal sama ada yang ilegal. Yang membahayakan sudah pasti yang ilegal Pak ya. Apalagi kalau dikonsumsinya bertahun-tahun ya. Efek sampingnya kita khawatirkan ya. Nah, jadi Pak obat herbal yang ilegal itu biasanya di kemasannya tidak mencantumkan nomor BPOM-nya. Jadi Bapak nggak bisa lihat nomor BPOM-nya berapa. Kalaupun mencantumkan ya, kalau cek di website BPOM-nya biasanya nggak tercantum. Jadi nomor BPOM yang ditulis itu biasanya palsu. Nah kemudian ciri-ciri berikutnya biasanya tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya itu nggak ditulis isi bahannya apa aja, nggak dijabarkan ya. Kemudian nggak ditulis juga tahun berapa, bulan berapa kadaluarsanya. Nah dikhawatirkan kalau tidak mencantumkan isi obat tadi komposisinya bukan bahan herbal yang kita dapat, takutnya malah bahan kimia berbahaya atau obat-obat dosis tinggi ya. Nah kemudian biasanya kalau obat herbal ilegal itu iklannya berlebihan Pak, iklannya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, kayak bisa menyembuhkan jantung, hipertensi dalam waktu singkat. Kayak bisa iklannya ada yang bilang misalnya bisa sembuh hipertensi dalam pemakaian 3 bulan. Nah itu sudah bisa dipastikan obat herbalnya ilegal. Nah kemudian juga Pak obat herbal itu banyak dijual secara online, kayak tadi Kak bilang di Shopee, di TikTok. Nah kalau toko yang tidak resmi, khawatir malah obat herbal ilegal yang dijual ya Pak. Nah kemudian biasanya di kemasannya tidak mencantumkan PT atau produsennya, jadi nggak ditulis PT apa yang produksinya, atau misalnya PT Sido kah atau PT apa ya. Nah, kemudian juga biasanya bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan. Jadi warnanya biasanya obatnya terlalu terang, atau terlalu merah, terlalu orange. Nanti khawatirnya malah warna tekstil yang dipakai bukan bahan alami. Nah kemudian baunya sama rasanya terlalu tajam Pak. Itu biasanya terlalu menyengat baunya. Itu biasanya juga karena bahan kimia dalam obat herbal tadi. Nah, kemudian juga biasanya dikemas dengan tidak profesional. Nah, ini maksudnya biasanya cuma kayak kemasan dari kantong plastik bening tanpa label atau botol-botol tanpa label ya. Itu juga pasti bahan herbalnya ilegal. Kemudian juga biasanya harganya murah Pak, cuma 35.000, 40.000. Nah, itu kan masyarakat tergiur Pak ya, obat yang murah-murah tapi bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu bahaya karena masyarakat kayak tergiur karena murah jadi pengen beli terus. Nah, itu biasanya juga obat herbalnya ilegal. Nah, yang dikhawatirkan kayak bilang tadi kan sebenarnya obat herbal yang ilegal itu efek sampingnya, apalagi dikonsumsinya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, itu biasanya juga bisa menyebabkan efek sampingnya itu kerusakan hati sama ginjal Pak. Jadi hatinya menjadi bengkak, biasanya bisa menyebabkan kanker hati juga bisa. Jadi pas itu badannya jadi bengkak-bengkak Pak ya, jadi lebam-lebam atau matanya jadi kuning. Itu biasanya karena obat herbal sudah merusak hati sama ginjal. Nah, kemudian juga efek sampingnya biasanya pasien juga dapat gangguan pencernaan, misalnya mual muntah, perutnya menjadi buncit. Nah juga itu Pak efeknya. Nah kemudian juga biasanya timbul reaksi alergi berat Pak. Alergi berat itu misalnya dia kadang sesak napas, terus tuh badannya lebam-lebam. Itu juga efek sampingnya. Nah lebih bahaya lagi Pak kalau misalnya dia dikonsumsi berbarengan sama obat dari dokter. Ini khusus untuk pasien yang penyakit kronis, kayak misalnya dia punya penyakit hipertensi kan biasanya sudah dapat obat dari dokter ya, dari rutin. Nah terus dia misalnya kalau dibarengi sama obat herbal yang ilegal tadi, dikhawatirkan malah memperparah penyakitnya atau juga menurunkan isi obat dari dokter tadi. Nah kemudian juga biasanya efek sampingnya itu kecanduan Pak. Nah biasanya itu yang kalau bisa dikonsumsi lama ya. Jadi misalnya udah minum 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba besok berhenti. Biasanya timbul rasa gelisah, terus rasa mual karena nggak minum obat tadi. Nah jadi sebenarnya obat herbal tuh boleh Pak ya kalau mau konsumsi, tapi lebih baik kayak bilang tadi perhatikan kemasannya, BPOM-nya, PT-nya ya. Kemudian juga lebih baik beli di toko resmi atau di apotek, karena kalau sudah di apotek pasti sudah pengawasan apotekernya. Nah kemudian lebih bagus lagi dikonsultasikan sama dokter Pak ya. Jadi misalnya Bapak minum obat herbal, boleh dibawa ke puskesmas, dikonsultasikan, ditanya sama dokternya, dokter boleh nggak minum obat herbal ini, bahaya nggak sama saya ya. Nah mungkin sampai sini saja
pastikan dulu ya tokonya resmi atau tidak, lihat kemasannya ya. Boleh kalau beli online, tapi lebih bagus dilihat kemasannya dari BPOM-nya, nomor izin edarnya ya, sama kemasannya, isi obatnya dilihat dulu ya. Ada lagi Bapak?